Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab sholat, penjabaran sholat secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, secara etimologi, etimologi atau secara bahasa, yang dinamakan sholat adalah al-du'a, yang berarti berdoa. Maka setiap kali kita berdoa, itulah yang dinamakan dengan sholat secara bahasa. Secara terminologi, adapun pengertian sholat secara terminologi atau menurut istilah adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berdasarkan pengertian di atas, bahwasanya yang dimaksud dengan sholat ialah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan bacaan salam Assalamualaikum. Jadi itulah kenapa setiap kali kita sholat, pertama kali yang diucapkan adalah kalimat takbir. Kemudian kita akhiri dengan bacaan salam ketika tahiyat akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini perintah sholat dalam Al-Quran yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipur lara untuk manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Perintah untuk sholat dalam Al-Quran ada pada surat Al-Isra ayat ke-78 yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat ke-78. Perintah sholat juga dituangkan dalam surat Hud ayat ke-114 yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat ke-114. Kumpulan hadis Nabi tentang sholat. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab dari hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia menyempurnakan, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan hari itu. Hadis riwayat Hamzah dalam Nailul Awdar juz 1 halaman ke-354. Barang siapa yang mengerjakan sholat ba'da'ain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan hadis Muslim nomor 635. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya itu. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menentukannya dan akan melengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Hakikat sholat.
Ibnul Qayyim rahimakumullah menguraikan hakikat sholat. Tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meneliti jalan menuju kepada Allah. Sholat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan sholat tersebut mereka memperoleh kemudian harinya darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Allah tidak membutuhkan mereka dalam melaksanakan sholat, namun justru hakikatnya sholat tersebut merupakan anugerah dari karunia Allah untuk mereka. Dengan sholat, hati senang hamba dan seluruh anggota untuk mereka. Dengan sholat, hati seseorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah. Dalam sholat, Allah menjadikan sebagai anugerah untuk hati lebih sempurna dan lebih besar, yaitu berupa hati bisa menghadap kepada Rabb-Nya Subhanahu, bergembira dan merasakan kelezatan, berdekatan dengannya, merasakan nikmat dengan mencintainya, riang gembira menghadap kepadanya, tidak berpaling kepada selainnya saat beribadah, serta menyempurnakan hak-hak peribadatan kepadanya, sehingga ibadahnya sesuai dengan apa yang diridhoi. Rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak. Yang kedua itu adalah niat. Yang ketiga takbiratul ihram, yaitu lafaz dengan jelas. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima rukuk dengan tamak ninah. Yang keenam adalah iktidal. Ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tamak ninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tamak ninah. Kesembilan duduk tasyahud atau tahiyat akhir. 10 membaca tasyahud atau tahiyat akhir. Ke-11 membaca sholawat ke atas Rasulullah. Yang ke-12 memberi salam yang pertama. Yang ke-13 adalah tertib. Pengertian ibadah. Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh dan tunduk. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Ibadah adalah bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari kata akar yang berarti taat, tunduk atau patuh, merendahkan diri kepada Allah. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Pengertian ibadah secara terminologis menurut ulama tauhid dan al-hadis adalah mengesahkan atau mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.